Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Marita Lailatul Fitri dengan NIM 24040102054. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya, Sistem Pakar, dengan dosen Ibu Jian Ramadona Hasolidin Eskom Mkom. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah tugasnya adalah mencari jurnal terkait penerapan algoritma Naive Bayes. Nah, pada kesempatan kali ini saya telah menemukan jurnalnya yaitu penerapan algoritma Naive Bayes untuk klasifikasi penyakit berdasarkan gejala dan profil pasien. Ini jurnalnya. Ini jurnalnya yang membuat adalah penulisnya Indi Rahmadani Sitorus dan Diki Abdillah. Berikut jurnalnya terdapat 7 halaman. Nah, ini akan saya jelaskan secara singkat. Penerapan judulnya tadi sudah saya sebutkan ya, penerapan algoritma Naive Bayes untuk klasifikasi penyakit berdasarkan gejala dan profil pasien. Penjelasan singkatnya, penelitian ini membahas bagaimana algoritma Naive Bayes digunakan untuk memprediksi jenis penyakit berdasarkan gejala yang dialami pasien. Sistem ini dibuat dalam bentuk aplikasi web sehingga dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna. Tapi yang harus kita terapkan di sini algoritmanya yang dipakai adalah algoritma Naive Bayes. Selanjutnya, sumber dan jenis data. Data yang digunakan berasal dari Kaggle dengan jumlah 349 pasien berisi informasi seperti demam, batuk, kelelahan, sesak napas, dan usia. Jadi, terdapat 349 data pasien, saya ulangi, yang berisi informasi seperti demam, batuk, kelelahan, sesak napas, dan usia. Data ini digunakan untuk membantu sistem mengenali pola penyakit berdasarkan gejala. Proses klasifikasi dilakukan dengan menghitung probabilitas posterior setiap kelas penyakit secara manual menggunakan pendekatan Naive Bayes. Model diterapkan ke dalam sistem berbasis PHP dan MySQL, kemudian diuji menggunakan 20 data acak sebagai data uji. Evaluasi performa menghasilkan akurasi 45%, precision 0,45, recall 0,45 dan F1 score 0,45. Ini nanti akan saya jelaskan secara lengkap. Metode penelitian, pendekatan yang digunakan adalah ada tahap pengumpulan data, mengambil dataset dari Kaggle, pre-processing data, seleksi atribut, transformasi nilai kategorikal. Selanjutnya, seleksi fitur, semua atribut digunakan. Perhitungan Naive Bayes menghitung probabilitas posterior untuk masing-masing kelas penyakit. Implementasi sistem web berbasis PHP plus MySQL. Evaluasi menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan manual Naive Bayes. Perhitungan Naive Bayes setelah data dipersiapkan, tahap selanjutnya adalah melakukan proses klasifikasi menggunakan algoritma Naive Bayes. Rumus dasar yang digunakan adalah sebagai berikut. P H X sama dengan PXH kali PH per P ini peluang ya. Jadi ini peluang H dan X, lalu peluang X dan H, dikali peluang H dibagi semuanya dengan peluang X. Nah, ini keterangan di bawahnya. Peluang HX adalah probabilitas suatu kelas penyakit H apabila diketahui atribut X, posterior probability. PXH probabilitas kemunculan atribut X dalam kelas H likelihood. P
PH, probabilitas awal atau peluang terjadinya kelas penyakit H sebelum mempertimbangkan data prior probability. PX, probabilitas keseluruhan data atau bukti evidence. Gitu ya, teman-teman. Nah, perhitungan Naive Bayes kita mulai dari proses klasifikasi dengan algoritma Naive Bayes dilakukan dengan menghitung probabilitas setiap kelas penyakit berdasarkan atribut atau gejala yang dimiliki oleh data uji. Pada contoh ini digunakan satu data uji atribut demam, ya, batuk, ya, kelelahan, no, sesak napas, ya, dan umur young atau muda. Langkah pertama adalah menghitung nilai prior pH, yaitu probabilitas awal setiap kelas penyakit dalam mempertimbangkan data. Sebagai contoh, kelas penyakit pernapasan memiliki 70 data dari total 349 dataset, sehingga diperoleh nilai prior sebesar P peluang H 70. 70 tadi nilai dari penyakit pernapasan per semuanya keseluruhan 349 sama dengan 0,20053. Langkah berikutnya yaitu menghitung nilai likelihood peluang XH yaitu probabilitas kondisi atau gejala tersebut muncul pada kelas penyakit yang sedang dihitung. Probabilitas tiap gejala yang sesuai dengan data uji dikalikan satu persatu menuju hasil akhir. Nilai probabilitas tersebut diperoleh dari frekuensi kemunculan setiap atribut dalam kelas penyakit. Contohnya probabilitas demam. Yes, dalam kelas penyakit pernapasan adalah 0,71429. Batuk, yes, sebesar 0,71429. Kelelahan, no, sebesar 0,3000. Sesak napas, yes, sebesar 0,74286. Dan umur Young sebesar 0,25714. Probabilitas ini kemudian dikalikan secara brutal sehingga diperoleh ini ya, jadinya PXH 0,71429 dikali 0,1729 kali 0,30000 kali 0,74286 kali 0,25716 diperoleh 0,09238. Jadi itu tadi kan nilai probabilitasnya dihitung dikali-dikali akhirnya ketemu PXH. Setelah itu nilai prior dan likelihood diperoleh dilakukan perhitungan nilai posterior PXH dengan mengenalikan keduanya. Pada contoh ini PXH X 0,200053 dikali 0,029238 diperoleh nilai 0,005864. Ini adalah peluang dari eh, posteriornya pernafasan tadi ya. Selanjutnya ini kan diperoleh nilai ini. Ini tadi yang kita contoh, kita buat tadi. Kita contohkan yang penyakit pernapasan. Selanjutnya, perhitungan itu kemudian dilakukan pula pada seluruh kelas penyakit lainnya, menggunakan nilai probabilitas masing-masing. Setelah semua nilai posterior diperoleh, dilakukan proses normalisasi, yaitu membagi nilai posterior setiap kelas dengan jumlah total posterior agar diperoleh probabilitas akhir dalam bentuk persentase. Dari hasil normalisasi tersebut, kelas dengan nilai probabilitas tertinggi dianggap sebagai hasil prediksi. Pada contoh ini, kelas penyakit pernapasan memiliki probabilitas tertinggi yaitu 86,43%, sehingga dipilih sebagai hasil prediksi untuk data uji tersebut. Jadi ini tadi ya PHX sama dengan PXH kali PH per PX semuanya, maka bentuk menghitung nilai probabilitas posterior penyakit pernapasan adalah ini ya rumusnya. Tadi di awal kan sudah. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa hasil probabilitas posterior tertinggi yaitu berada pada kelas penyakit pernapasan. Tadi kan yang sudah dicontohkan kan satu ya pernapasan aja. Nah, ini selanjutnya mengikuti caranya menghitung seperti penyakit pernapasan tadi. Selanjutnya, evaluasi sistem.
Setelah seluruh data diuji, diperoleh dengan metode Naive Bayes hasil prediksi dibandingkan dengan label penyakit sebenarnya dari datasheet. Sistem berhasil mengklasifikasikan 9 dari 20 data uji dengan benar dari 20 data uji yang diambil secara acak. Adapun perolehan nilainya akurasi 45%. Hanya 45% dari keseluruhan data uji yang berhasil diklasifikasi dengan benar. Precision 0,4 dari seluruh prediksi yang dinyatakan benar oleh model, hanya 45% yang memang benar sesuai kelasnya. Recall 0,45 model hanya berhasil menemukan 45% data yang seharusnya benar di data sheet. V1 score 0,45 kombinasi precision dan recall menunjukkan performa model masih pada kategori rendah. Mencapai tingkat akurasi yang tinggi, hasil ini tetap menunjukkan bahwa sistem memiliki potensi dalam melakukan klasifikasi penyakit awal. Nilai metrik yang seimbang antara precision dan recall mencerminkan bahwa sistem cukup konsisten dalam melakukan prediksi benar terhadap data uji, walaupun masih terbatas akurasinya belum tinggi. Sistem dapat memberikan gambaran awal jenis penyakit berdasarkan gejala. Kesimpulannya adalah algoritma Naive Bayes dapat diterapkan untuk membuat sistem prediksi penyakit. Sistem yang dibuat sudah berfungsi, namun akurasinya masih perlu ditingkatkan. Diperlukan tambahan data dan fitur lain agar hasil prediksi lebih akurat dan sesuai kondisi nyata. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan terkait resume dengan judul penerapan algoritma Naive Bayes untuk klasifikasi penyakit berdasarkan gejala dan profil pasien. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.